Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah dengan keimanan dan keislaman yang diberikan kepada kita dan juga kesehatan sehingga kita bisa datang ke masjid kita melaksanakan zuhur berjamaah sekaligus mendengarkan kultur yang disampaikan di masjid kita. Salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang ulama kita yang bernama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di dalam kitab beliau yang berjudul Kitabuna Al-Islami fi Asril Ulama. Dalam buku itu, buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ada beberapa ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya sampaikan hasil bacaan yang saya bisa baca dalam buku beliau tentang kita sebagai seorang muslim ini di dalam kita mengisi kehidupan kita, dalam kita mengisi agama kita. Ada beberapa ajaran yang beliau tampilkan dalam buku tersebut. Yang saya sampaikan dalam kesempatan ini ada beberapa poin yang saya kira pada kesempatan ini akan saya sampaikan. Yang pertama, kata beliau bahwa Islam, agama kita, adalah agama yang harus kita topang dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa seorang muslim harus kokoh memegang teguh prinsip ajaran keimanan yang dia jalankan. Seorang muslim adalah orang yang berpegang teguh kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rukun iman yang ada. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kata Yusuf Al-Qaradawi, tatkala kita sudah menaruh keimanan kita, hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau tidak boleh kita lupakan kita sebagai orang-orang yang beriman harus ingat bahwa kita sebagai manusia. Oleh karena itu diperlukan nilai-nilai untuk menghargai kita, sahabat kita sebagai sesama manusia. Artinya bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai untuk menghormati manusia. Kita sebagai orang beriman, jangan sampai keimanan kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lupa kepada nilai untuk menghormati manusia. Di situ ada karomatul insan, ada kemuliaan manusia. Jangan sampai kita ibadah kepada Allah tapi melanggar aturan-aturan kemanusiaan. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam saran ajaran agama kita penuh dengan nilai-nilai untuk menghargai kita sesama manusia. Seorang muslim, kalau kita baca dalam Al-Quran surat Al-Hujurat misalnya nanti di rumah, itu penuh dengan etika kita sebagai seorang muslim kepada sesama manusia yang lain. Kita tidak boleh mengolok-oloknya, kita tidak boleh mengatakan bahwa kita yang betul yang baik, jangan sampai kita menggibahinya, dan segala hal di situ disebutkan dalam surat Al-Hujurat, etika kita kepada sesama manusia. Intinya adalah agar kita menghargai manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam sesama muslim itu wajib. Bukan saja sesama muslim kita harus menghormati manusia, kita menghargai dia. Bukan saja dia karena muslim, tetapi dia karena manusia biasa seperti kita. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam, dalam hadis
dalam kitab Imam Al-Bukhari. Kitab Imam Al-Bukhari adalah kitab hadis yang paling sahih serta Al-Quran Al-Karim. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, tatkala Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabatnya, jemaah yang dirahmati Allah, tiba-tiba lewat orang membawa keranda jenazah. Kemudian Nabi berdiri sejenak. Setelah Nabi berdiri, iringan jenazah itu lewat. Kemudian sahabat Nabi bertanya, "Wahai Nabi, mengapa Anda berdiri? Bukankah dia Yahudi? Seorang jenazah Yahudi yang sedang dibawa." Kemudian kata Nabi dalam katanya yang singkat itu, "Alaisa nafsan?" Bukankah jenazah itu juga manusia biasa seperti kita? Nabi menghargainya hatta dia sudah tidak ada sekalipun. Nabi menghormatinya sebagai sesama manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Islam agama kita. Saya mengajak diri kita dan kita semua hadir di sini. Setelah keimanan kita berkokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Yusuf Al-Qaradawi, jangan dilupakan bahwa ada sisi-sisi kita harus menghargai manusia, kita harus menghormatinya karena dia sebagai manusia seperti kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Yusuf Al-Qaradawi, yang harus diingat juga adalah bahwa kita harus berpegang dalam Islam, berpegang kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran. Tetapi kata Yusuf Al-Qaradawi, jangan dilupakan setelah kita berpegang kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak boleh adalah kita melupakan potensi akal kita. Artinya Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa jangan tutup potensi akal kita. Mengapa? Karena seluruh ajaran agama itu, Bapak Ibu coba lihat, seluruh ajaran agama kita ditujukan kepada orang yang berakal. Kalau ada orang yang sakit, ingatannya, ada orang yang sakit, ingatannya, dia boleh tidak puasa, dia boleh tidak sholat, dan dia boleh untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama. Dia tidak kena beban taklif di dalam Islam. Dia tidak terkena beban hukum di dalam Islam. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, kita berpegang pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa potensi akal kita ini kita kembangkan, jemaah yang dirahmati Allah. Mengapa? Karena kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa memahami hadis, kita bisa memahami usul fikih, kita bisa memahami tasawuf. Itu semua karena kita gunakan potensi akal kita. Bagaimana para mufassir Al-Quran yang menafsirkan Quran berjilid-jilid besar tentu menggunakan akal. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, jelaslah bahwa agama itu ditujukan bagi orang-orang yang berakal. Ya, oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, potensi akal kita jangan kita rusak dia, jangan dia tidak kita manfaatkan. Oleh karena itu, akal sebagai sesuatu yang mahal dalam agama itu, dia harus bisa memahami wahyu. Bagaimana memahami wahyu kalau tidak dengan potensi akal kita? Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, segera kita manfaatkan potensi akal kita ini untuk memahami agama. Ustaz, apakah seluruh ajaran agama dia bisa kita akali? Tidak, jemaah yang dirahmati Allah. Tidak bisa semua ajaran agama itu dia harus kita pakai akal. Tetapi ingat, jangan sampai ajaran-ajaran yang sudah baku di dalam Islam kita gunakan potensi akal kita, dia menjadi salah di dalam memahami. Jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita beragama tidak boleh ngikut, tidak boleh taklid dalam agama. Ngikut kata dia, tanpa kita memahami dalil. Bagaimana kita memahami dalil ini? Kalau tidak dengan akal kita, kalau tidak dengan belajar. Dalam agama tidak boleh taklid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Menarik kata Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Ibnu Hazm yang bermazhab Az-Zahiri pernah berkata bahwa al-mujtahid al-mukhti'u khairun minal muqallidil musib. Artinya kata Ibnu Hazm, seseorang yang berijtihad kemudian ijtihadnya salah dia berijtihad,
itu masih lebih betul, masih lebih baik ketimbang orang yang taklid, orang yang ngikut-ngikut dalam agama walaupun pengikutannya itu benar. Artinya jemaah yang dirahmati Allah, disitulah kita kembangkan potensi akal kita sebagai anugerah terbesar dari Allah. Setelah kita berpegang pada wahyu Allah, kita topang dia dengan akal kita. Jemaah yang dirahmati Allah, tetapi jangan sampai karena kita mengagungkan akal itu sehingga wahyu berada di bawah akal. Dan tidak boleh adalah wahyu Allah itu berada di bawah akal kita. Yang benar adalah bahwa akal kita harus berada di bawah arahan wahyu. Jangan sampai mentang-mentang kita bisa mengakali agama, kita akali agama sehingga dia tidak menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan. Sebagaimana contoh jemaah yang dirahmati, saya kasih contoh untuk mengakali agama supaya kita tidak terkena hukum. Tapi ini jangan dilakukan. Ini bisa kita lakukan kalau kita hanya berpegang pada akal. Contoh jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini saya beli emas. Tanggal 2 Januari ini saya beli emas. Kemudian emas saya selalu bertambah sampai dia sudah masuk haul dan nisabnya. Tahun besok tanggal 2 Januari 2025 emas saya itu sudah masuk haul dan nisab. Wajib saya harus mengeluarkan zakat 2,5%. Emas yang kita simpan itu dia sudah lewat haul, sudah lewat nisabnya, maka wajib kita zakat bila dia sudah 1 tahun. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau mengakali-akali, dia tidak bisa jadi wajib. Contoh, saya beli tanggal 2, hari ini tanggal 2 pas genap 1 tahun. Tapi kemarin tanggal 1 saya jual dia setengah sehingga dia tidak menjadi ukuran nisab. Artinya saya tidak terkena wajib lagi, tapi saya tidak boleh dalam agama karena itu artinya kita mengakal-akali agama. Itu yang tidak boleh jemaah yang dirahmati Allah. Agama harus membawa kita supaya menjadi bagus dengan aturan wahyu, kemudian akal kita menopang sehingga agama kita semakin hari semakin baik. Oleh karena itu, semangat belajar Islam untuk mengembangkan potensi akal kita ini sangat dihargai di dalam Islam. Jemaah yang dirahmati Allah, saya kasih contoh lagi, satu lagi dalam fikih Islam. Di dalam fikih Islam ada bab khusus yang membahas tentang masalah iddah. Iddah adalah seorang masa tunggu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik meninggalnya itu, baik bercerainya karena meninggal maupun bercerainya karena dicerai hidup. Jemaah yang dirahmati Allah, jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya dalam fikih, sedangkan istrinya tidak hamil, kata kuncinya, istrinya tidak hamil, suaminya meninggal, maka masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari dia tidak boleh menikah, dia tidak boleh menerima pinangan, dia tidak boleh keluar rumah dalam hal-hal yang penting. Mengapa itu dilarang di dalam Islam? Untuk memastikan apakah rahimnya itu berisi atau tidak, apakah hamil atau tidak dalam waktu 4 bulan. Jemaah yang dirahmati, tapi karena akal kita ini cerdas, kita bisa beli alat tes kehamilan, beli alat tes kehamilan di apotek 10.000, kita tes, wanita tes di rumah, ternyata tidak hamil. Dalam 5 menit wanita bisa mengetes apakah dia hamil atau tidak. Apakah 5 menit itu bisa mengalahkannya 4 bulan 10 hari? Tentu tidak boleh. Itu dalam agama disebut dengan al-ma'lum bil darurah. Dia sudah jelas pakem. Tidak boleh, akal tidak boleh bermain di sana. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, penting kata Imam Al-Ghazali, akal itu kita kembangkan dengan belajar, tetapi jangan sampai hal-hal yang sudah baku di dalam agama itu kita akal-akali sehingga hukum itu bisa berubah. Demikian 2 yang bisa saya sampaikan dari sekitar 10 ajaran-ajaran Al-Qaradawi yang termaktub di dalam kitabnya Khitabul Islami fi Asril Ulama. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya menyampaikan dan buat kita semua yang hadir di sini. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.